Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 391 Permintaan maaf yang dipaksakan. Sejak kejadian lelang tersebut, kakek dan cucunya belum lagi datang ke perusahaan. Saya tidak tahu apakah itu karena menghindari pusat perhatian atau karena malu. Sekarang, Sie menghadapi kesulitan. Ketika kedua orang ini datang, Sie Jing tidak cukup naif untuk berpikir bahwa mereka ada di sini untuk menyelesaikan masalah. Kerabat Sie lainnya tanpa sadar berdiri dan memberi hormat. Bagaimanapun, Nyonya Sie telah memerintah Sie Jing selama beberapa dekade, dan sisa kekuasaan tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Nyonya Sie, sebaliknya, tetap bersikap tenang dan mengangguk sedikit kepada semua orang, tetapi mengabaikan Sie Jing. Kakek dan cucunya berjalan sampai ke kursi utama, tetapi Sie Jing hanya memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tanpa niat untuk menyingkir. Kini, setelah mengalami banyak hal, meski secara refleks tubuhnya masih menegang saat melihat neneknya, setidaknya ia tidak lagi takut pada Nyonya Sie seperti dulu. HMPH, kenapa aku tidak datang ke perusahaan selama beberapa hari, dan kamu bahkan tidak memiliki sopan santun yang paling dasar, kata Nyonya Sie dingin. Sie Jing menekankan tangannya kuat-kuat di atas meja, lalu santai, dan berkata dengan tenang, "Saya sedang rapat." Nyonya tua Sie mencibir, "Rapat? Apakah kamu masih ingin mengadakan pertemuan di sini?" Akhir-akhir ini, hidup Sie tidak mulus di tanganmu. Kali ini, kamu secara langsung menyinggung keluarga Huang dan menyebabkan bencana besar. Sie Jing mengerutkan kening. "Nenek, apa maksudmu? Kapan aku menyinggung keluarga Huang?" Nyonya Sie berkata tanpa basa-basi, "Tentu saja di pelelangan. Anda tahu bahwa Nona Huang adalah tamu terhormat keluarga Sie. Tetapi hasilnya tidak bagus. Anda pergi ke ruang VIP dan meninggalkan Nona Huang di pelelangan biasa kursi. Ini salahmu. Apakah ini yang seharusnya dilakukan Presiden?" Sie Jing tidak bisa mempercayai telinganya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah apa yang terjadi di pelelangan, neneknya harus jujur untuk sementara waktu. Saya tidak menyangka Nyonya Sie bisa mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal dengan begitu percaya diri. Sie Jing mengertakkan gigi. Apa yang bisa dilakukan Huang Tingting bergantung pada kemampuannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lagi pula, Ye Yan mendapat kursi untuk pelelangan, jadi aku tidak punya hak untuk ikut campur. Saat ini, semua orang di ruang konferensi terdiam. Baik Sie Jing maupun Nyonya Sie tidak berani menyinggung perasaan. Nyonya tua Sie mencibir lagi dan lagi. "Apa gunanya bicara omong kosong? Lagi pula, Nona Huang sedang marah sekarang. Keluarga Huang telah melarang keluarga Sie. Ini sepenuhnya salahmu." Sie Kaidong mengkritik keras dari samping. Sie Jing mengepalkan tangannya. "Sie Kaidong, tolong berhenti membuat masalah yang tidak masuk akal di sini." Dia benar-benar tidak menyangka Nyonya Sie dan Sie Kaidong bisa begitu tidak tahu malu. Berapa hari yang dibutuhkan agar hal-hal kotor yang mereka lakukan terungkap di pelelangan? Kedua orang ini sebenarnya bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, berlari ke arahnya dan memberi isyarat. "Hal-hal yang kamu lakukan, jangan berpikir itu sudah berakhir. Aku menyarankan kamu untuk merenungkan dirimu sendiri terlebih dahulu, dan kemudian mencari kesalahanku,
kata Xie Jing dengan gigi terkatup. Bang, Nyonya tua Xie membanting meja dengan marah. Xie Jing, apakah kamu menggunakan kata-kata seperti itu untuk mempengaruhiku? Kakakmu, seorang wanita tua berusia 60-an atau 70-an. Kamu benar-benar mampu. Kamu tidak hanya menimbulkan masalah bagi keluarga Xie di luar, tapi kamu masih memperlakukan orang yang lebih tua seperti ini di rumah. Apakah ini gurumu? Xie Jing menatap langsung ke arahnya dan tersedak. Setidaknya, saya tidak menggunakan cara tercela untuk berkomplot melawan kerabat saya secara diam-diam. Kamu, Nyonya Xie sangat marah dan ingin melangkah maju dan menamparnya dengan tangannya. Tapi dia tidak bergerak. Wanita tua itu tahu betul bahwa setelah video pelelangan terungkap, prestisnya di keluarga Xie mendapat pukulan besar. Jika dia menyerang Xie Jing dengan arogan saat ini, dia hanya akan semakin kehilangan hati orang-orang. Oleh karena itu, Xie menahan amarahnya. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Nona Huang untuk menyerang prestise Xie Jing. Baru kemarin, Huang Tingting menemui Nyonya Xie dan berkata langsung pada intinya, apakah Anda masih ingin mendapatkan hak Anda kembali? Nyonya tua Xie hanya bisa memimpikannya. Saya akan segera mengambil tindakan terhadap Xie Jing. Apakah Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini tergantung pada Anda. Dengan kata-kata ini, Huang Tingting pergi. Saat ini, Xie hampir putus asa. Karena video di pelelangan, reputasinya anjlok, dan sebagian besar koneksi masa lalunya memilih untuk memutuskan hubungan dengannya. Kedatangan Huang Tingting seperti sedotan yang ditemukan oleh orang yang tenggelam. Nyonya Xie sangat ingin menangkapnya. Memikirkan hal ini, dia menenangkan dirinya dan berkata dengan dingin, saya di sini hari ini bukan untuk memberitahu Anda hal-hal yang tidak berguna ini. Sesuatu terjadi pada Tuan Xie, dan sebagai kepala keluarga, saya tidak bisa duduk diam dan mengabaikannya. Nyonya Xie berhenti sejenak dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, pergilah menemui Nona Huang, minta maaf padanya, dan minta maaf padanya. Apa? Xie Jing merasa konyol dan berkata dengan datar, tidak mungkin. Saya sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus meminta maaf? Xie Kaidong berdiri di sampingnya dan berkata dengan jujur, omong kosong, jika Anda tidak selalu tidak menghormati Nona Huang, bagaimana mungkin sebuah keluarga sebesar keluarga Huang memiliki pengetahuan yang sama dengan bisnis kecil seperti keluarga Xie kita? Xie Jing hanya merasa konyol. Jelas sekali Huang Tingting lah yang menyebabkan masalah baginya. Tetapi dalam kata-kata Xie Kaidong, sepertinya dia harus dipermalukan. Sudah cukup, aku tidak ingin mendengar omong kosongmu lagi. Xie Jing berkata dengan tidak sabar. Omong kosong, katakan padaku apa yang harus kulakukan sekarang, Nyonya Xie bertanya sambil mencibir. Semua orang di keluarga Xie memandang Xie Jing. Ya, apa yang harus dilakukan sekarang? Xie Jing mengertakkan gigi. Dia tidak punya solusi yang baik untuk saat ini. Jadi dia hanya bisa menghadap ke kepalanya dan berkata, ini Dongling. Blokade keluarga Huang seharusnya tidak bertahan lama. Bagaimanapun, 4 keluarga kaya tidak akan melihat siapapun di sini berlari liar di wilayah mereka. Jadi ini solusimu, tunggu di rumah dan berdoa untuk belas kasihan ke-4 keluarga kaya. Nada suara Nyonya Xie penuh ejekan. Xie Jing mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa.
Situasi saat ini adalah bencana yang tidak bisa dijelaskan. Apakah dia punya ide bagus? Wajah Nyonya Xie menjadi dingin. Xie Jing, sebagai penjabat ketua keluarga Xie, sesuatu telah terjadi sekarang. Anda tidak dapat memikirkan solusinya dan Anda tidak mau menundukkan kepala. Lalu mengapa Anda harus bertatap muka, duduk di posisi ini? Tapi aku tidak salah, bantah Xie Jing. Nyonya Xie yang tua sepertinya pernah mendengar lelucon besar. Benar, tidakkah menurutmu kamu harus mengorbankan wajahmu dan membungkuk kepada orang lain demi Nyonya Xie? Dia memandang kerabat keluarga Xie dan meninggikan suaranya. Kamu harus meminta maaf kepada Nona Huang. Itu akan mempermalukanmu dan menyelamatkan semua anggota keluarga Xie lainnya. Menurutku akun ini sepadan. Bab 392. 3 hari setelah Nyonya Xie selesai berbicara, ruang konferensi menjadi sunyi beberapa saat. Kemudian, Xie Jing menemukan bahwa mata orang-orang ini telah berubah. Itu benar, Xie Jing adalah penjabat ketua. Dia seharusnya melakukan hal semacam ini. Saya kira begitu. Dia memang sangat kasar ketika berbicara dengan Nona Huang sebelumnya. Itu benar, Xie Jing merasa malu pada dirinya sendiri. Dan semua orang adalah orang yang melindunginya. Ini sangat pantas. Sekelompok kerabat keluarga Xie mulai berbisik di antara mereka sendiri. Namun isi perkataan mereka membuat wajah Xie Jing menjadi semakin jelek. Tiba-tiba, saya tidak tahu siapa yang berkata, wanita tua itu masih punya cara untuk menyelesaikan masalahnya begitu dia datang. Yang lain mengikuti. Yah, nenek telah bertanggung jawab atas keluarga Xie selama bertahun-tahun. Bukankah dia masih kalah dengan gadis berambut kuning? Xie Kaidong melirik paman ketiga yang berbicara dengan puas. Barang antik itu tidak diberikan secara cuma-cuma, dan barang lama itu adalah pengasuh yang baik. Wajah Xie Jing menjadi gelap. Nyonya Xie tua duduk di sana dengan ekspresi pendiam di wajahnya, tapi ada sedikit rasa bangga di matanya. Jangan katakan itu, semuanya. Bagaimanapun, Xie Jing adalah penjabat ketua sekarang, dan aku hanyalah seorang wanita tua yang tidak memiliki kekuasaan. Xie Kaidong mencibir. Saat Xie berada di tangan nenek, dia selalu berjalan lancar dan tidak terjadi apa-apa. Tapi kenapa dia ada di tangan Xie Jing dan menjadi sasaran setiap hari? Xie Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada dingin, "Apa maksudmu dengan ini?" Artinya, menurutku kamu benar-benar tidak cocok menjadi penjabat ketua. Untungnya, Xie Kaidong berhenti menyembunyikannya dan mengungkapkan tujuan sebenarnya. Lebih baik mengembalikan tugas kepada nenek secepatnya. Tidak mungkin, posisiku sebagai penjabat ketua ditugaskan oleh pemegang saham utama. Apakah kamu lupa? Kata Xie Jing dengan kaget dan marah. Nyonya Xie tua menghentikan tongkat di tangannya. Tidak peduli siapa pemegang saham utama, dia mungkin tidak tahu banyak tentang situasi keracunan keluarga Xie. Saya yakin jika Anda menjelaskannya secara langsung, Anda adalah tidak mau mengambil posisi ini. Maka pemegang saham utama pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Xie Jing mengertakkan gigi, matanya penuh amarah. Hanya karena Huang Tingting menjadi gila tanpa alasan. Kamu ingin aku menyerahkan posisiku? Jangan pernah memikirkannya. Xie Jing, Nyonya Xie berteriak dengan tegas. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi keluarga Xie. Mengapa kamu begitu egois dan hanya peduli pada hakmu sendiri? Ketika dia mengatakan ini,
Kerabat keluarga Xie juga terhasut. Xiao Jing, bukankah terlalu berlebihan bagimu melakukan ini? Saya biasanya terus berteriak untuk keluarga Xie, untuk keluarga Xie. Sepertinya itu semua tidak masuk akal. Pergilah minta maaf, lalu serahkan tugasmu. Orang-orang ini berbicara satu demi satu. Selama mereka bisa melindungi kepentingannya sendiri, tidak masalah siapa yang berkuasa. Wajah cantik Xie Jing pucat pasi. Diam, teriaknya dengan marah. Bagaimanapun, dia telah menjadi presiden selama bertahun-tahun, dan auranya mengejutkan orang-orang ini sejenak. Saya akan menemukan cara untuk menyelesaikan kesulitan keluarga Xie, tetapi saya tidak akan pernah menyerahkan posisi saya. Wajah Xie Kaidong muram. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Nyonya Xie. Dia tidak terkejut sama sekali, mengetahui bahwa Xie Jing tidak akan mudah berkompromi. Oleh karena itu, setelah Nyonya Xie menghentikan cucunya, dia berkata dengan dingin, keluarga Xie telah dihalangi oleh keluarga Huang, tidak ada cara untuk menjalankan bisnis, penundaan 1 hari lagi akan menjadi kerugian besar. Kamu sama sekali tidak punya pilihan sekarang, jadi apakah kamu ingin memecahkan toples dan menyeret Tuan Xie sampai mati? Xie Jing mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja tidak. Dia merasa kerabat keluarga Xie sedang menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, beri aku 3 hari. Jika aku tidak bisa menyelesaikan kesulitan saat ini dalam 3 hari, maka aku akan melakukannya mengundurkan diri dari posisi saya dan meminta maaf kepada Huang Tingting. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Nyonya Xie. Dia tahu betul bahwa Huang Tingting ingin menghukum mati Xie Jing kali ini, jadi tidak akan ada titik balik sama sekali. Oleh karena itu, Nyonya Xie tidak terburu-buru dan berkata seolah dia yakin akan kemenangan. Baiklah, saya beri waktu 3 hari. Xie Jing tidak ingin mengatakan apapun lagi. Jadi dia berdiri dan keluar dari ruang konferensi dengan ekspresi bingung. Semua orang di keluarga Xie tidak punya waktu untuk peduli padanya. Mereka semua berbondong-bondong mendatangi Nyonya Xie dan mulai menyanjungnya. Menurut mereka, wanita tua itu tetaplah seorang wanita tua, dan kekuatan keluarga Xie akan segera kembali ke tangan wanita tua Xie. Sore harinya, Ye Yan datang untuk mengantar Xie Jing pulang. Melihat ekspresi Xie Jing yang lelah dan murung, dia berkata, saya sudah tahu tentang keluarga Huang. Centianya segera memberitahu Ye Yan berita itu. Xie Jing tidak berkata apa-apa, hanya menutup matanya dan menekan dahinya. Jangan khawatir. Blokade keluarga Huang tidak akan bertahan lama, kata Ye Yan. Ini Dongling, Huang Tingting menggunakan kekuatan keluarga Huang untuk mengincar keluarga Xie secara besar-besaran, yang bisa dianggap melanggar aturan yang ditetapkan oleh 4 keluarga kaya. Setidaknya keluarga Wen, sebagai keluarga terkaya, tidak akan tinggal diam. Tapi Xie Jing sama sekali tidak berniat bersantai. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan nada gelap, blokade keluarga Huang tidak perlu bertahan terlalu lama. Saya dipaksa oleh wanita tua itu dan berjanji kepadanya bahwa jika blokade keluarga Huang tidak diselesaikan dalam waktu 3 hari, saya akan melakukannya meminta maaf kepada Huang Tingting dan mengundurkan diri. 3 hari, terima kasih, Nona tua. Kilatan rasa dingin melintas di mata Ye Yan. Wanita tua ini baru saja mendapat pelajaran.
namun dia tidak menyangka akan mengingatnya sama sekali. 3 hari sudah cukup, Ye Yan berkata dengan enteng. Apa yang cukup? Xie Jing tercengang. Tentu saja kita harus menyelesaikan masalah keluarga Huang, Ye Yan berkata tanpa basa-basi. Xie Jing mengerutkan kening dan berkata, apa yang akan kamu lakukan lagi? Kali ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Tentu saja aku tahu. Kamu, Xie Jing memandangnya, dan kemudian tiba-tiba memahami sesuatu. Kamu tidak berpikir bahwa 3 keluarga kaya akan benar-benar memberikan bantuan apapun kepada Xie setelah pelelangan, bukan? Dia merasa Ye Yan pasti mengira keluarga Xie mendapat bantuan dari 3 keluarga kaya, jadi dia tidak khawatir. Namun dalam pandangan Xie Jing, bantuan semacam ini tidak masalah. Tetapi jika Anda berharap untuk menyelamatkan Xie dari bahaya, siapa yang akan melakukan hal yang memakan waktu, padat karya, dan tidak berguna seperti itu? Ye Yan menggeleng, kamu terlalu meremehkan bantuan ini. Belum lagi persahabatan sebelumnya antara keluarga Wen, keluarga Lin, dan keluarga Dong. Fakta bahwa mereka mengambil mangkuk porselennya dan berhubungan dengan keluarga Ji di ibu kota kali ini sudah cukup untuk membuat mereka bersyukur. Terlebih lagi, dia tidak perlu menggunakan bantuan ini. Namun penjelasan ini terlalu rumit, jadi Ye Yan tidak banyak bicara dan hanya berkata dengan serius, percayalah, apapun rencana Huang Tingting, dia tidak akan berhasil. Bersambung.